Shalom Aleichem, Besem Yesua HaMesiah. Puji nama Tuhan, jumpa lagi di program Live a Better Life. Jalani hidup yang lebih baik. Hari ini adalah tanggal 9 Januari, berarti kita sudah melewati 9 hari di tahun 2021. Mungkin belum terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu atau sudah terjadi sesuatu dalam kehidupan kita di waktu-waktu yang kita lewati selama 9 hari ini. Tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudaraku luangkan waktu bersama kami di program Live a Better Life untuk bersekutu dengan Tuhan dan kemudian kita belajar firman Tuhan yang dapat memberikan motivasi pada kita, pada diri, pada iman kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang sangat baik, yang kami puji-puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur karena kasih dan sayang anugerah-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami, dapat kami nikmati dari waktu ke waktu. Jika kami masih bernafas, bergerak dan hidup sampai saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Malam ini, bersama Jemaat GPD Bunga Bakung dan tim Live a Better Life, kami akan belajar kebenaran firman di program ini. Dan biarlah malam ini Tuhan hadir mengurapi hamba-Mu agar dapat menyampaikan pesan ilahi. Tuhan juga hadir di setiap pribadi umat-umat Tuhan, baik di Jemaat Bunga Bakung maupun saudara-saudara yang menonton program ini dimanapun berada. Biarlah Engkau hadir dalam setiap pribadi umat-umat Tuhan, pribadi pendengar, penonton pada malam hari ini, agar pesan ilahi melalui berita firman menjadi jawaban dari pergumulan-pergumulan umat-umat Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu program ini, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama Engkau, kami lakukan perkara yang besar. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita mengangkat sebuah tema, yaitu menyusun prioritas hidup kita. Sekali lagi, tema hari ini adalah menyusun prioritas hidup. Saudara, sebelum kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan, berhubungan dengan prioritas, saya ingin menyampaikan dua hal penting yang kadang-kadang sulit kita bedakan, sehingga kita terjebak lalu kita melakukan pelanggaran dan pada akhirnya kita menyesal. Yang pertama adalah kebutuhan. Kata kebutuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang dibutuhkan, dari kata dasar butuh atau sangat perlu atau memerlukan. Kemudian kata yang kedua adalah keinginan. Keinginan itu dari kata dasar ingin artinya hendak, mau atau berhasrat. Sedangkan keinginan artinya barang apa yang diinginkan. Saudara, kebutuhan dan keinginan kadang-kadang sulit kita bedakan, sehingga kadang hal ini kita menganggap itu sebuah kebutuhan padahal itu hanya keinginan. Yang ini sebuah keinginan padahal itu sebuah kebutuhan. Saudara, sedikit saya jelaskan menurut pemahaman saya kebutuhan itu seperti makanan. Misalnya kalau saya gambarkan dengan sebuah makanan atau makanan, kebutuhan kita sebagai manusia untuk orang Indonesia, saudara, biasa kita makan nasi. Kalau di 4 sehat 5 sempurna ada nasi, ada ikan, ada telur, ada sayur, kacang-kacangan, kemudian susu, ya. 4 sehat 5 sempurna. Kebetulan penggagas program ini adalah Saudari Yesi Sialoho sebagai ahli gizi, saudara. Jadi saya bilang sama dia, awas ya kalau sampai pendetamu kekurangan gizi, kamu yang bertanggung jawab, ya. Oke. Jadi kebutuhan pokok kita kalau makanan kita adalah nasi, kemudian sayur, lalu ikan, daging, kacang-kacangan, lalu susu. Itu kebutuhan pokok. Lalu keinginan apa itu? Menurut paman saya keinginan itu seperti cemilan, ya. Cemilan tuh nggak makan nggak ada fungsi dalam diri kita. Cuma kadang-kadang kita suka makan, seperti misalnya kuaci, saudara, ya. Kuaci apa enaknya kuaci? Udah sebelahnya susah, isinya kecil, tapi orang juga suka makan. Jadi
keinginan itu gambarannya seperti cemilan yang tidak begitu penting, makan juga nggak ada gunanya, nggak makan juga nggak ada gunanya. Ya, jadi kita cuma suka makan begitu saja. Sementara kebutuhan itu makanan pokok yang harus kita konsumsi setiap hari sehingga gizi kita seimbang, kemudian kita sehat, imun kita kuat, lalu kita tidak terserang dengan virus corona. Oke, saudara, di dalam Alkitab kata prioritas itu tidak ada satu kata pun dalam satu ayat ditulis secara spesifik kata prioritas. Tapi mengapa malam ini kita mengangkat kata prioritas ya, menyusun prioritas hidup? Karena prioritas itu sepadan dengan utama atau yang diutamakan atau yang terutama. Tapi mari kita baca dulu satu ayat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota anu dan diam di sana, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara, Yakobus menulis surat ini sampaikan kepada jemaat Tuhan di Yerusalem bahwa kadang-kadang kita membuat sebuah program kerja yang memang sudah tersusun rapi, kemudian begitu optimis kita menyampaikan. Di beberapa program yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup. Nah, kadang-kadang kita begitu semangat, optimis, kemudian kita lupa bahwa hidup ini seperti uap, kata Alkitab. Ya, kadang-kadang ada, bisa juga sebentar bisa lenyap. Berapa banyak orang yang kemudian sehat tiba-tiba pergi. Nah, lalu Yakobus menasihati bahwa alangkah baiknya kamu berkata begini, jika Tuhan menghendakinya, kami akan ke sini dan melakukan ini dan itu. Nah, apa maksud daripada tulisan Yakobus jika dengan kalimat-kalimat seperti jika Tuhan menghendaki? Maksudnya begini, saudara, ya, bahwa kita membuat sebuah program, susunan program atau daftar program kita, tapi kita mesti tahu bahwa ada dari daftar itu ada skala-skala prioritasnya. Ya, misalnya 10 daftar yang sudah kita susun tentang barang-barang yang harus kita belanja. Nah, dari 10 daftar nama-nama barang yang akan kita belanja, pasti ada barang yang memang benar-benar penting sekali dibeli dan ada barang yang udah deh kita nggak usah beli dulu barang itu. Nah, kemudian misalnya sebuah pekerjaan, kita boleh menyusun sebuah pekerjaan, program kerja kita begini seperti ini, tapi kemudian setelah kita menyusun daftar itu kita baru memilah-milah mana yang paling urgent yang harus kita kerjakan, yang paling penting, itu yang disebut dengan skala prioritas. Kemudian misalnya kita sudah membuat program untuk liburan, kemana kita mau pergi, udah tersusun dengan rapi. Ya, tapi kemudian tiba-tiba ada keluarga yang meninggal, maka kita harus memilih apakah kita terus pergi berlibur atau kita tunda liburnya karena ada keluarga yang meninggal. Jadi sesuatu yang disebut dengan prioritas berarti hal-hal yang urgent sekali yang memang harus kita lakukan, semacam sebuah kebutuhan. Nah, bukan sebuah keinginan, tapi hal-hal yang memang bersentuhan langsung dengan tubuh, dengan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil bagi kita dan kemudian keuntungan, kesenangan, atau bisa juga dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Jadi Yakobus menasihati supaya kalau kita buat program, kita harus berkata begini, jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan berkenan atau Tuhan menghendakinya, kita akan ke sini dan melakukan ini, juga melakukan itu. Nah, ini sebenarnya kata jika Tuhan menghendaki itu masuk pada kategori prioritas, membuat skala prioritas.
Jadi kita udah punya program segala sesuatu seperti yang saya jelaskan. Contoh kira-kira 3 bagian: belanja, pekerjaan, dan liburan. Kemudian kita harus memilih mana yang paling penting ya harus kita lakukan. Nah, saya katakan tadi bahwa di dalam Alkitab tidak ada kata prioritas secara spesifik. Tetapi ada kata yang sepadan, yaitu terutama atau yang utama atau yang diutamakan. Artinya ada hal-hal yang lain, tapi ini dulu yang kita lakukan sebagai hal yang diutama. Mari kita coba lihat contoh dalam kitab Matius pasal 22. Matius pasal yang ke-22, kita lihat di sana mulai ayat yang ke-34. Oke, saudara, saya mengajak untuk memperhatikan kata-kata demi kata kalimat yang tertulis di sini, dan kemudian kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan hal yang diutamakan. Oke. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Oke, kita berhenti sini dulu. Di dalam hukum Taurat, aturan yang disusun dalam kitab Keluaran pasal 20 ada 10 hukum Taurat. Dan itu tidak boleh ada salah satu yang terabai. Nah, ahli Taurat ini bertanya begini, guru, hukum mana yang terutama? Artinya dari 10 hukum Taurat, hukum mana yang harus kita prioritaskan untuk dilakukan? Nah, kira-kira seperti ini, saudara. Jadi kata prioritas tidak ada sama sekali dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi ada kata yang sepadan, yaitu kata yang terutama atau yang diutamakan. Oke. Kita baca selanjutnya ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaan dari ahli Taurat tadi adalah, guru, hukum manakah dari 10 hukum itu yang harus kita utamakan atau yang terutama atau kita prioritaskan? Kemudian Yesus menjawab, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, juga segenap akal budi. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada ayat yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita cross check di Keluaran pasal 20 mulai ayat pertama sampai 17, maka kita tidak menemukan dua hukum yang disampaikan oleh Yesus tadi. Ya, bukankah 10 hukum Taurat itu memang hukum baku yang memang sudah ditulis dan tidak boleh dilanggar oleh orang Yahudi? Tetapi Yesus memberi jawab kepada mereka, hal yang paling utama atau terutama atau menjadi prioritas dari semua hal yang menjadi aturan Tuhan bagi manusia ada dua. Yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan kemudian mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Itu tidak ada dalam 10 hukum Taurat. Lalu Tuhan mengarang kalimat-kalimat ini. Oh, Yesus ini kok sembarang ngomong di karang-karang. Ya. Tentunya Yesus juga mengutip perjanjian lama, tapi tidak ada dalam 10 hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan cuma 10 itu, ada banyak sekali. Kalau saudara baca dalam kitab Imamat, di sana adalah aturan-aturan banyak tentang Taurat, saudara ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5, di sana ditulis kata yang disampaikan oleh Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Oke. Kemudian yang kedua, kasihilah sesama manusia, itu ditulis dalam kitab Imamat pasal 18 ayat yang ke-8. Jadi Yesus mengutip dua kitab, yaitu kitab Ulangan dan kemudian kitab Imamat. Mengapa Yesus tidak mengambil salah satu dari 10 hukum Taurat? Nah, itu kita tidak tahu, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi yang pasti, apa yang tercatat dalam 10 hukum Taurat itu sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tetapi jika ada yang harus diprioritaskan,
maka dua hal ini yang harus diprioritaskan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini dia yang namanya menyusun prioritas dalam hidup kita, saudara ya. Jangan sampai kita kemudian terlalu serius membuat sebuah program dengan baik ya. Saudara kalau mau benar-benar tahu apa yang disebut dengan menyusun prioritas hidup, saudara bisa baca di Google, saudara, banyak sekali. Tapi saya hanya mengambil menurut dasar Alkitab, ya, karena saya seorang pendeta. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain bukan sesuatu yang keliru atau salah, tidak, itu penting. Tetapi kalau kita mau bicara tentang prioritas, skala prioritas, maka Tuhan menjawab ada dua yang paling penting, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ini, kalau kita buat sebuah gambaran, maka itu akan terbentuk sebuah gambar salib. Kasih kepada Tuhan, ya, vertikal, oke, dan kemudian kasih kepada sesama, horizontal. Jadi, saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus itu bentuk salib. Saya tidak tahu makna yang lebih dalam dari maksud kasih kepada Tuhan dan sesama kemudian muncul salib, tapi yang pasti adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu berhubungan dengan pengorbanan, ya, karena Yesus nanti dia akan mati di salib, dia dikorbankan di salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan sampai melupakan Tuhan dalam menyusun prioritas kehidupan kita. Ya. Makanya saya mencatat di sini ada 3 hal yang harus kita utamakan atau prioritas dari semua program kita, baik itu program untuk belanja, pekerjaan, hiburan dan sebagainya. Yaitu yang pertama adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Jadi kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita harus memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu. Ingat baik-baik saudara, Tuhan memberi waktu kepada kita 6 hari, okay? Dan Tuhan minta 1 hari untuk kita beribadah kepadanya. Itu disebut dalam kitab hari Sabat, ya. Sehingga ada orang yang beribadah pada hari Sabtu karena mereka mengklaim bahwa Sabat itu hari Sabtu, tapi ada juga beribadah pada hari Minggu. Itu bukan masalah. Yang penting ada 1 hari di mana kita kemudian beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu tidak egois, saudara ya. Ketika Tuhan membuat aturan di Taman Eden, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi satu buah yang ada di tengah taman ini jangan kau makan. Cuman 1. Kalau saja buah di taman itu ada 100 macam, maka Tuhan cuma minta 1. Tapi dasar manusia egois, Tuhan punya diambil juga. Iya. Jadi kadang-kadang kita terlalu bersemangat untuk sebuah program untuk program kerja sehingga kita melupakan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, yang menjadi prioritas kita di tengah kita membuat program kita adalah kesehatan diri kita, saudara ya. Wow, di zaman corona ini tidak seperti dulu, makanya ada yang namanya normal baru, artinya normal tetapi tidak seperti dulu, normal yang baru. Ya. Kesehatan harus kita jaga. Kalau Anda pergi belanja keluar dari rumah, jangan lupa Anda harus pakai masker, saudara ya. Jangan coba-coba keluar rumah Anda tanpa masker. Cuci tangan, kemudian di pasar pun Anda harus menjaga jarak. Kalau Anda pergi liburan, Anda harus menjaga jarak. Jadi yang kedua yang perlu kita prioritaskan adalah kesehatan. Karena kalau kita sudah sakit, kita nggak bisa buat apa-apa, saudara ya. Jadi yang kedua, kesehatan. Yang pertama kita prioritaskan Tuhan, dan yang kedua kita prioritaskan kesehatan kita. Taati protokol kesehatan. Sekali lagi, taati protokol kesehatan dengan 4M. Mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kita boleh berlibur, ada aturannya, saudara. Tapi kita harus hidup dengan cara hidup yang baru.
Jadi kesehatan ini harus kita prioritaskan. Karena kalau kita sehat kita bisa buat apa saja, tapi kalau kita udah sakit-sakit ya, apalagi udah terinfeksi corona, kemudian dia punya penyakit bawaan, wah itu tinggal mujizat kalau dia sembuh. Ya, kalau memang masih dia tidak punya penyakit bawaan, corona itu memang tidak pernah mematikan orang, saudara. Yang mematikan adalah penyakit bawaan yang dirangsang oleh corona itu. Jadi mari saudaraku, kemudian yang ketiga, baru kita mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi yang pertama kita prioritaskan Tuhan, yang kedua kesehatan, kemudian hal-hal yang lain. Kalau kita mampu melakukan ini, maka dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021, kita akan menjadi orang yang dapat menggapai sukses. Karena Tuhan memang sudah berjanji, rancangan yang ada padaku mengenai kamu yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Mari saudaraku, buatlah 3 prioritas, yaitu yang pertama Tuhan, yang kedua kesehatan, yang ketiga lain-lain. Puji nama Tuhan, saudara, demikian jawab firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menaruh dalam hati dan merenungkan dalam hidupnya sehari-hari. Percayalah bahwa saya menyampaikan ini tidak spesifik seperti orang memberi seminar tentang menyusun prioritas hidup. Saudara bisa baca di Google, itu banyak, saudara ya. Tapi apa yang dapat saya sampaikan berdasarkan kitab suci. Ya, dalam Alkitab tidak ada kata prioritas, tapi ada yang disebut dengan yang diutamakan. Ya. Ketika ahli Taurat bertanya, hukum mana dari semua hukum? Yesus hanya menyebut 2. Jika ada prioritas, 2 ini penting. Hukum kasih Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu tidak ditulis dalam 10 hukum Taurat, tapi ditulis di kitab-kitab yang lain. Haleluya. Mari saudaraku, 3 hal, utamakan Tuhan, kesehatan, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang sangat baik yang kami puji-puja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jika kami diingatkan lagi oleh firman Tuhan, di mana dalam menjalani tahun 2021 kami harus bisa menyusun prioritas hidup. Dan menurut kacamata Alkitab beberapa hal. Yakobus mengajarkan kalau kami mau melakukan sesuatu jangan kemudian terlalu semangat sehingga melupakan Tuhan. Kami harus berkata jika Tuhan menghendakinya, itu berarti kami harus memprioritaskan Tuhan. Kemudian dalam perjalanan hidup di mana kita mengalami pandemik yang membuat kita tidak sebebas dulu. Tuhan mengajarkan untuk kita juga memprioritaskan kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, makan makanan bergizi sehat, sehingga kami kemudian tidak terjangkit, kami sehat. Dan yang lain-lain, karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan dengan segala kebenarnya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepada kamu. Terima kasih buat firman-Mu, berkati jemaat Tuhan GPD Bunga Bakung, berkati tim Live a Better Life, berkati Desa Benua Baru Ilir, berkati Kecamatan Sangkulirang, berkati Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia, berkati TNI Polri, berkati para dokter, para medis, para relawan yang bekerja keras untuk memutus mata rantai COVID-19. Hari-hari ini sedang dilaksanakan penyuntikan vaksin. Mari Tuhan, jika ini bagian dari rencana Tuhan untuk kesehatan bangsa Indonesia, maka Tuhan campur tangan sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa buat saudara-saudara yang mengikuti program ini dimanapun berada, Tuhan berkati mereka. Sehingga dalam persoalan-persoalan mereka hadapi dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apa saja, mereka mengutamakan Tuhan. Dan mereka akan melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi. Terima kasih, kami sudah bersyukur. Kami akhiri program Live a Better Life dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Di nama Tuhan, saudaraku, saya ingatkan lagi selalu di setiap selesai bahwa jangan lupa 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.